Action. Kadang-kadang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Selvi, warahmatullahi apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Risa. Oke, hari ini katanya mau ada coaching ya, Bu? Betul Ibu Risa. Ada Oh, coaching iya. dengan Ibu Nazwa. Kemarin ada chat saya katanya sih perlu teman curhat. Oh, begitu. Sebelum memulai coaching nih, Bu ya, bolehkah saya bertanya, Bu, apa kira-kira nih yang Ibu ketahui nih tentang coaching itu seperti apa, Ibu? Menurut saya coaching itu seperti membangun kemitraan Bu. Eh, di mana kita sebagai teman, sebagai mitra mendengarkan masalah yang dihadapi oleh permasalahannya. Nah, terus itu biasanya coaching itu dilakukan dengan alur tirta, Ibu. Oh, begitu. Kira-kira apa kepanjangan Tirta, Ibu? Tirta itu uh, tujuan utama tujuan utama diskusi Ibu, kenapa adanya diskusi atau coaching ini berlangsung, terus identifikasi di mana identifikasi masalah-masalah yang dihadapi coaching. Setelah itu ada rencana aksi di mana setelah ada masalah lalu dia menemukan rencana apa yang kedepannya untuk bisa melanjutkan apa tindakan dari solusi tersebut, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmennya apa yang harus dia lakukan setelah melaksanakan rencana tersebut, Ibu. Oke, luar biasa. Untuk ilmunya sepertinya Ibu Selvi sudah menguasai ya, Bu. Sekarang silahkan bisa langsung berpraktek dengan Ibu Nazwa, Bu. Siap. Terima kasih Ibu Risa. Halo Ibu Najwa. Halo Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Semangat Ibu Najwa. Semangat. Ya, ada apa Ibu Najwa? Kemarin ada chat saya kan ya. Iya. Alhamdulillah hari ini ada waktu saya untuk mendengarkan Ibu Najwa. Silakan Ibu Najwa ceritakan. Iya Bu, saya ngajar di kelas 4 ini ya Bu, mempunyai beberapa permasalahan. Salah satunya yang saya ingin bicarakan adalah tentang konsentrasi belajar peserta didik itu rendah Bu rata-rata di kelas saya. Seperti itu. Konsentrasi ya Ibu ya. Iya, konsentrasinya. Rata-rata masih rendah kayak gitu, Bu. Ketika Ibu saat tadi pembelajaran. Ibu tadi ngajar kelas tinggi ya, kelas 4 iya, ya kelas Bu ya. 4, Bu. Seharusnya konsentrasi mereka harus penuh ya Bu ya, karena mereka sudah kelas tinggi, karena pembelajaran juga itu akan meningkat ya Bu ya. Nah, oh ya Bu, sebelum kita lanjut lebih panjang, dari diskusi nanti yang kita laksanakan, apa yang Ibu harapkan tujuannya dari diskusi kita ini? Iya, Bu. Jadi harapan saya sih setelah berbincang dengan Ibu Selvi, yang dimana saya anggap Ibu Selvi itu adalah the best practice ya, guru best practice. Wah, Ibu terlalu Jadi menyanjung saya. Kita semuanya the best, Bu, the best kita. Iya, jadi mudah-mudahan saya minimal lega perasaan saya, Bu. Kemudian saya menemukan solusi seperti apa kayak gitu. Gitu ya, Bu. Oke. Nah, boleh Bu coba Ibu ceritakan masalah-masalah apa saja nih, identifikasi apa aja yang Ibu temukan di dalam kelas Ibu nih, yang membuat hati Ibu nih gundah gulana seperti itu ya.
Iya, Bu. Jadi masalahnya yang pertama itu kenapa saya mengatakan konsentrasi peserta didik di kelas saya rendah itu yang pertama, Bu, ketika anak-anak itu saya berikan pertanyaan mereka diam, Bu, dan bahkan ada yang mengerjakan pekerjaan yang lain di luar dari pembelajaran, misalnya menggoyang-goyangkan pulpen, kemudian sambil bahkan ada yang sambil makan, dan parahnya lagi Wah, sambil mengganggu teman kayak gitu, Bu. Terlihat sekali bahwa konsentrasi mereka itu rendah ketika saat belajar, Bu. begitu ya, Bu. Ibu Iya. boleh tahu nggak apa yang Ibu lakukan nih di kelas? Apa yang Ibu apa namanya rencana bukan Ibu lakukan sih selama proses pembelajaran itu sih apa Iya, Bu. selama ini yang gitu Bu yang Ibu lakukan? Jadi mungkin ini disebabkan karena saya juga sibuk, karena saya kebanyakan menggunakan metode ceramah karena mengejar materi kan mungkin bukan hanya saya saja sebagai guru yang mempunyai permasalahan ini. Ini sudah permasalahan salah satu permasalahan guru yang lain, di mana guru itu kita harus memberikan materi sesuai dengan kompetensi dasarnya, namun ada juga batasan waktunya, Bu. Jadi Oh begitu mengejar ya Bu. mengejar materi akhirnya lebih banyak menggunakan metode ceramah ketika di kelas, sehingga konsentrasi mereka tuh jenuh gitu, Bu. Cepat-cepat ya Bu ya. Iya. Jenuh. Sebenarnya sih metode ceramah itu bagus juga ya Bu ya. Mungkin aja ini tidak 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 semangat mereka agak kurang ya kalau Iya. misalkan kalau kita hanya metode ceramah saja. Nah, dalam kelas Ibu tadi kata Ibu menggunakan metode ceramah dan Ibu juga mungkin ada kegiatan yang di lain atau sibuk tadi kata Iya. Ibu. Nah, dari permasalahan itu, dari yang Ibu temukan itu, rencana Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Untuk supaya ke fokus anak ini lebih terarah, pembelajaran juga lebih bagus gitu, Bu. Iya, Bu. Jadi rencana saya sih, saya ingin menggunakan model pembelajaran abad 21, Bu, yang sesuai dengan kurikulum 2013 seperti Inquiry, terbimbing, kan menggunakan metode praktikum, kemudian discover learning, penemuan, kemudian model berbasis masalah PBL, dan membuat proyek PJBL. Rencana itu sih, Bu, model-model yang akan saya lakukan saat pembelajaran, namun disesuaikan juga nanti dengan materinya, Bu. Oh ya, bagus ya di. Menurut saya rencana Ibu bagus sekali, sesuai sekali dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Banyak berkembang. Kita sebenarnya harus kreatif ya Bu ya. Jadi guru itu harus adanya strategi pembelajaran yang membuat anak itu terpicu untuk lebih mau belajar. Apalagi di kelas 4 ini menurut saya transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi Iya, Bu. mereka masih beradaptasi dengan pembelajaran yang mungkin agak sudah lebih tinggi ya Bu ya. Jadi kita Iya. harus lebih ekstra nih memfokuskan anak ya dalam hal pembelajaran, dalam hal minat mereka, semangat mereka. Yang pasti menurut saya adalah motivasi Bu. Kalau kita Iya. membangun motivasi anak, otomatis dia akan bisa mampu menerima pembelajaran yang bagus. Motivasi anak bagus, kita pun pasti akan bagus juga ya Bu ya. Nah, salut dengan rencana Ibu. Alhamdulillah itu bagus sekali menurut saya. Nah, sekarang dengan rencana-rencana Ibu tadi, komitmen Ibu atau tanggung jawaban Ibu untuk rencana tersebut apa, Bu? Jadi, Bu, sementara ini selain menggunakan model itu juga mungkin saya akan melakukan seperti ice breaking ya, Bu ya, karena kan masalah ini konsentrasi peserta didiknya rendah. Jadi mungkin mereka tuh jenuh sampai dari pagi sampai siang belajar. Mungkin ada beberapa ice breaking lah buat mereka pada saat pembelajaran. Selain itu juga
untuk menerapkan model-model seperti itu kan tentu pasti kita harus tahu dulu Bu, karakteristik materi apa dan karakteristik peserta didik seperti apa yang sesuai dengan model itu. Contoh kalau misalnya ada materi tentang yang bisa berbasis masalah, maka saya akan menggunakan model PBL kayak gitu Bu. Oh ya betul. Sesuaikan lagi. Itu dalam arti mengembangkan kompetensi kita ya Bu ya, sebagai guru ya. Benar. Jadi kita harus banyak belajar sebenarnya, mengetahui apa yang dimau oleh siswa. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita menuntun, jadi pamong kita ya Bu ya. Jadi ya betul kata komitmen Ibu, harus lebih banyak belajar, meningkatkan diri untuk kedepannya lebih bagus ya Bu lah. Oke Ibu, menurut saya permasalahan ini nanti pasti akan terselesaikan dengan adanya kita. Menurut saya lah kita ini harus ada melakukan perubahan ya Ibu ya. Perubahan untuk ke depan. Untuk siswa kita dan diri kita juga. Ibu, karena waktunya mungkin nih sudah hampir habis ya Bu ya, udah cukup. Mungkin menurut saya udah ketemu nih solusinya ya Bu lah, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya ya Bu Yonazua ya, betul? Iya, terima kasih banyak Bu Selvi, saya menjadi lebih lega Alhamdulillah, berbicara perasaan dengan Ibu lega ya. Iya. Iya. Sudah ada nih rencana-rencananya, jadi alhamdulillah sudah ada ya, sedikit meringankan beban Ibu mungkin Bu lah. Iya, terima kasih banyak Bu Selvi. Sama-sama Ibu Nazwa. Ya, kembali sama Ibu Risa. Ibu Risa mic-nya belum terpasang Ibu Risa. Oke, luar biasa coachingnya. Tadi dari kegiatan coaching tadi nih yang sudah sungguh luar biasa sekali. Ibu Selvi terlihat sangat menguasai dengan kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching sendiri. Nah, menurut Ibu dari kegiatan tersebut, dari sekian banyak kompetensi yang sudah ada, kira-kira itu apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya Ibu? Mungkin saya akan meningkatkan ini Bu, kefokusan saya mendengarkan permasalahan dari Ibu Nazwa, dan di mana saya memberikan sedikit arahan kepada Ibu Nazwa. Jadi saya mungkin harus pendengar yang lebih baik lagi, seperti itu Ibu Nazwa, Ibu Risa. Oke, menurut saya ini kegiatannya sudah sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu Selvi atas waktunya, Ibu Najwa atas waktunya. Sekian dulu untuk kasus pertama kita hari ini. Kita lanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Bu Risa. Ya, selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ya, katanya Ibu Risa hari ini melakukan coaching ya dengan Ibu Selvi ya? Oh iya Bu, kemarin saya dapat telepon, katanya Ibu Selvi ada sedikit masalah yang mau diceritakan gitu. Ya. Kalau setahu Ibu nih Bu, apa saja sih tentang coaching itu? Kalau coaching ya Bu, kalau menurut saya coaching itu artinya saling berbagi, Ibu, berbagi dengan teman. Teman di sini maksudnya mitra, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi berarti dijadikan seperti sharing bersama gitu lah untuk mencapai suatu tujuan yang dimana nanti tujuannya bisa membantu atau menguatkan potensi dari si coach sendiri. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian untuk coaching ini ada beberapa prinsipnya ya Bu ya, seperti saya harus fokus mendengarkan apa yang diceritakan oleh si coach, kemudian saya juga hadir secara keseluruhan, baik itu fisik maupun jiwa saya dalam kegiatan ini, kemudian saya juga harus memiliki rasa ingin tahu agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Menurut saya seperti itu Ibu. Kalau tekniknya atau modelnya adakah Ibu dari coaching ini?
Oh iya, untuk model dalam hal ini mungkin kami akan menggunakan model Tirta, Ibu. Di mana Tirta itu sendiri adalah sebuah model yang merupakan uh, singkatan dari TI-nya itu uh, tujuan, tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencananya, rencana selanjutnya seperti apa, dan tahap terakhir adalah tanggung jawab yang berisikan tentang komitmen apa yang akan dilakukan oleh si coach itu ke depannya, begitu Ibu, menurut teman. Iya. Kalau saya lihat sih Ibu Risa menguasai ya. Jadi Bu, Uh, mudahan nanti lancar saja. Bisa dimulai Oke, dari terima sekarang Bu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Ya. saya mulai ya. Assalamualaikum Ibu Selvi. Waalaikumsalam Ibu Risa. Oke, Apa katanya kabar? kemarin nih, Alhamdulillah nih, sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke nih, katanya kemarin ada masalah ya Bu ya? Betul Ibu, kemarin saya udah kalut. Jadi nelpon Ibu. Semoga Ibu hari ini waktunya ada yang kosong ya Bu ya. Jadi bisa mendengarkan saya. Iya, kebetulan ini saya sedang tidak ada jadwal mengajar nih, jadi insya Allah bisa mendengarkan Ibu dengan, insya Allah bisa menghadirkan kehadiran dengan penuh ya Ibu ya, insya Allah. Kira-kira Bu bisa Alhamdulillah. diceritakan apa sih yang membuat Ibu merasa tidak nyaman kemarin Ibu? Betul Bu. Berapa saat saya ini ngajar itu kondisi kelas saya itu tidak kondusif Bu. Kurang nyaman lah gitu Bu. Jadi terganggu semua aktivitas saya gitu Bu, seperti itu. Jadi menurut Ibu setelah nanti kita selesai melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan ini Bu? Harapan saya sih setelah kita melakukan diskusi ini, saya akan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terus tuh apa saja yang saya lakukan nantinya, dan yang pasti saya setelah diskusi ini mungkin saya akan meluapkan rasa saya, kegundahan, kekeluhan saya, ya saya akan merasa lega seperti itu, Bu. Oke, bisa dijelaskan lebih lagi Bu, kira-kira apa sih yang sedang Ibu rasakan yang hingga membuat Ibu merasa kalut seperti itu? Betul Ibu. Jadi seperti ini. Berapa saat ini kan tadi saya bilang kondisi kelas saya tidak kondusif, tidak nyaman lah. Karena ada salah satu anak itu yang aktif sekali. Aktif banget. Aktif dalam artian bukan aktif angkat tangan dalam pembelajaran. Jadi dia itu aktifnya suka mengganggu teman Ibu. Jadi saya bingung. Padahal saya sudah melakukan yang menurut saya itu akan mengamankan suasana, tapi ternyata tidak Ibu. Jadi saya lagi menjelaskan, saya lagi menulis papan tulis, dia mengganggu teman. Jadi masalahnya tuh kalau dia mengganggu teman, jadi yang lainnya kan tidak fokus, Bu. Jadi seperti itu. Jadi karena ada yang mengganggu dan akibatnya anak itu tidak fokus dan akhirnya ribut deh, Bu. Oke. Jadi karena hal tersebut membuat Ibu kalut ya, Ibu tidak Betul. fokus dalam kegiatan belajar Iya. mengajar. Jadi kira-kira Ibu selama ini langkah-langkah apa saja yang telah Ibu ambil dalam menghadapi si anak tersebut, Ibu? Iya Bu, padahal saya sudah anak itu ya Bu, sebenarnya yang aktif itu saya udah duduk di samping saya sebenarnya Ibu. Padahal sudah samping saya, tapi ya mungkin saya lengah sedikit balik badan nulis di papan tulis, malah dia itu pegang-pegang yang ke teman yang lain. Nanti mungkin kalau tangan dia memang nggak sampai ya Bu, tapi buku dia tuh kan sampai panjang, jadi itu dia ganggu-ganggu temannya lagi nulis-nulis itu. Jadi akhirnya temannya tidak terima, ribut deh. Itu sudah saya lakukan. Terus juga saya udah melakukan pendekatan sama dia. Tapi tetap aja Bu, usaha saya itu kayak belum menemukan apa yang saya inginkan seperti itu Bu.
Oh begitu. Padahal sudah banyak ya usaha yang Ibu lakukan ya. Iya, Luar Ibu. biasa. Kemudian kira-kira nih ke depannya untuk menghadapi anak tersebut selain usaha-usaha yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira apa lagi ya Bu yang kira-kira peluang ke depan yang akan Ibu lakukan untuk menangani terutama nih anak tersebut nih? Iya, Ibu. Mungkin saya nanti akan duduk bareng, duduk bersama. Saya ingin berbicara lebih dalam lagi nih Bu. Saya mau tanya sih kenapa kamu seperti ini, atau saya mau tanya juga apa yang kamu suka dalam proses pembelajaran ini. Ya, memang sih anak itu aktif, ya mungkin, tapi kalau saya suruh Ibu, saya tolong ini dia cepat. Nah, jadi saya mau menggali nih apa bakat dia, Bu. Memang mungkin akademik dia tidak terlalu suka, mungkin dia tidak suka mendengarkan ya, Bu ya. Nah, mungkin itu buku tidak suka mendengarkan, jadi saya mungkin kurang strategi juga sama dia. Jadi saya kemungkinan nanti akan menyusun strategi apa yang harus saya lakukan ke anak tersebut supaya dia tidak paling dia fokus lah dulu Bu, tidak mengganggu teman seperti itu Bu. Ada strategi dan pendekatan-pendekatannya. Mungkin saya nanti akan melakukan itu Bu. Oke, luar biasa sekali ini rencana Ibu nih. Berarti Ibu nanti akan ibaratnya mencari potensi lain dari si anak tersebut Ya ya Ibu betul ya. Bu, Karena betul sekali ya, Bu. karena di bidang akademik ya kemungkinan kurang pasti. Anak kita kan berbagai macam karakter ya Bu ya. Pasti di bidang Iya, lain itu ada kelebihannya pasti. Bagus sekali betul rencana Bu. Ibu. Nah, namun kemudian Ibu bagaimana kira-kira dari rencana tersebut komitmen apa nih yang kira-kira Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut nih Bu? Iya Bu. Komitmen saya yang pastinya saya harus lebih belajar Bu. Belajar lagi dan yang pasti saya harus yakin Bu. Jadi saya jangan harus nanggung-nanggung gitu nah Bu ya menemukan atau memecahkan masalah ini. Saya harus yakin dengan apa yang saya dengan apa yang saya inginkan oleh anak tersebut. Kalau memang ada permasalahan dari anak tersebut, saya akan lebih menggali lagi apa nih jalan keluarnya seperti itu Bu. Yang pasti saya akan sambil jalan saya meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terus meningkatkan pembelajaran yang lebih baik, cara cara pembelajaran yang lebih baik. Dan yang penting saya harus lebih semangat lagi Ibu untuk menghadapi. Oke, luar biasa Ibu atas komitmennya. Mudah-mudahan sukses ya Bu dengan semua Amin. rencana-rencananya, dengan semua komitmen yang istilah Ibu buat. Mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan Amin. lancar dalam menjalankan rencana tersebut. Sepertinya setelah ini sepertinya saya ada jam mengajar nih Bu. Iya. Jadi kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu atau seperti apa? Mau sharing-sharing lagi Ibu atau seperti apa? Tidak ada sih, tapi saya mau mengucapkan terima kasih saja Ibu Iya. udah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah juga saya terbuka pikirannya nih setelah berbicara ke Ibu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, dan yang pasti saya lega Ibu, tidak lagi penuh nih pikiran saya karena sudah terungkapkan, sudah keluar, jadi udah rasanya gitu Bu. Jadi alhamdulillah saya tanpa tanpa ada beban lagi, saya udah ada jalan atau pikiran atau tindakan yang untuk kedepannya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ya Mudah-mudahan kita alhamdulillah semua Bu. jadi guru yang hebat ya Bu ya. Terima Amin, amin kasih. semuanya. Ini sudah percaya dengan saya, sharing dengan saya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Jadi Ibu. sekian untuk hari ini dulu ya Bu ya. Iya, Oke, terima lain kasih kali Bu. kalau ada cerita silakan hubungi saya Siap Ibu. Ibu. Oke. Terima kasih Oke, Bu. kita kembalikan kepada pengamat kita. Iya, kita kembalikan kepada pengamat kita. Dipersilahkan Ibu pengamat, Ibu Nazwa. Iya, alhamdulillah selesai juga kegiatan coachingnya ya Ibu Risa ya. Bagaimana Alhamdulillah, tadi Ibu. Bu hasil coaching dengan Ibu Selvi tadi? Kira-kira apa saja nih Bu yang sudah berjalan dengan baik selama kegiatan tadi? Oke, menurut saya ya Bu ya, kegiatan ini sudah sangat luar biasa. Ibu Selvi sudah sangat terbuka, sudah mau menceritakan semuanya kepada saya. Mungkin dari diri saya pribadi, saya harus lebih fokus Ibu.
saya harus lebih fokus, lebih mengucurahkan lagi perhatian kepada coach saya agar intinya kami sama-sama merasakan apa yang Ibu Selvi rasakan, saya juga rasakan, mungkin seperti itu Bu. Lebih mendengarkan aktif lagi Ibu, seperti itu. Iya, kalau dari segi maksudnya kalau yang perlu diperbaiki ada nggak Bu? Diperbaiki mungkin ya saya ingin memperbaiki rasa ingin tahu saya Bu. Saya berarti harus menjadi orang yang lebih peka terhadap coach saya agar ibaratnya saya tahu lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh coach agar saya juga bisa membantu menyelesaikan dan menguatkan potensi dari coach tersebut. Dari Menurut kegiatan demikian. coaching tadi Bu, apa saja sih yang Ibu lakukan supaya tetap kondisi hadiran penuh lah? Oke, menurut saya hal-hal yang sudah lakukan ya, saya yang pertama saya sudah mendengarkan aktif apa yang diceritakan oleh Ibu Selvi, saya sudah mendengarkan semuanya. Mungkin dengan kegiatan mendengarkan, merasakan apa yang Ibu Selvi rasakan itu mengundang kehadiran saya dalam kegiatan ini, Bu. Betul. Iya. Terima kasih banyak Bu Risa dan Bu Selvi, kegiatan coaching hari ini saya rasa sudah sangat lancar, sangat memuaskan bagi saya. Semoga kita ini menjadi guru-guru yang hebat yang menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik kita. Ya. Amin Ibu. Ya, demikian ya, demikian dari saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Iya, Ibu Risa, apa kabar? Ibu Nazwa, apa kabar? Baik, alhamdulillah, baik, sehat. Iya, Ibu Nazwa. Hari ini ada kegiatan coaching ya bersama dengan Ibu Risa ya? Iya, benar Bu. Kemarin sempat bertemu dengan Ibu Risa, katanya mau berbincang-bincang sedikit kayak gitu Bu. Oh ya, gitu. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, saya mau tahu deh apa saja yang diperlukan dalam kegiatan coach ini, Bu Risa? Ibu Nazwa. Ya, yang diperlukan dalam kegiatan coaching ini Bu, tentunya saya sebagai mitra harus fokus mendengarkan permasalahan yang akan disampaikan Ibu Risa nanti Bu. Dengan begitu mudah-mudahan harapannya ditemukannya suatu solusi. Sepertinya kegiatan coaching ini ada alurnya ya Bu ya? Iya ada Bu, ada. Ya. Coba Ibu sebutkan alurnya. Modelnya namanya Tirta Bu. T itu tujuan, I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, kemudian T-nya tanggung jawab. Iya, itu Bu alurnya. Alhamdulillah, kayak sepertinya Ibu Nazwa sudah tahu apa yang harus dilakukan saat kegiatan coaching nanti. Baiklah, kita mulai saja Ibu Nazwa untuk kegiatannya. Silakan Ibu dimulai. Ya. Assalamualaikum Ibu Risa. Iya, Waalaikumsalam Ibu Nazwa. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu? Begini Ibu, alhamdulillah Ibu ada waktu luang ya Ibu. Saya mau bercerita Ibu, saya mau sedikit bercerita. Saya punya sedikit keluh kesah gitu Bu. Kira begini Bu, akhir-akhir ini Bu, saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Ibu, terutama juga dalam hal pengumpulan tugas itu tidak 100% yang mengumpul Bu, paling ya sekitar 60%, seperti itu Ibu. Jadi kira-kira apa nih harapan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini Bu?
Tentunya sih kalau dari saya, yang jelas saya kan menginginkan masalah saya ini terpecahkan ya Ibu. Saya menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang Ibu. Ya, mudah-mudahan ya. Silakan Bu, rincikan aja masalahnya seperti apa. Begini Bu, menurut saya ya Bu ya, murid-murid saya kan Ibu ya kurang ibaratnya kurang antusias tuh dalam kegiatan pembelajaran saya. Sebagian besar itu ada yang kayak tidur-tiduran. Terlebih kan saya itu mengajar materi fisika ya Ibu ya, materinya yang mungkin di pikiran anak-anak ada materi yang agak susah gitu Bu, ada hitung-hitungannya. Jadi ketika mereka tidak paham, mereka malas Bu, mereka malas, mereka tidur, kan itu akhirnya berimbas kepada tugas-tugas. Ada yang tidak mengerjakan tugas, bahkan ada yang mengerjakan itu pun waktunya jauh Bu dari deadline yang saya sudah tentukan Bu. Jadi saya merasa sedikit kecewa begitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu mengajarnya fisika ya. Iya Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa sih penyebabnya Bu selama ini? Menurut saya ya Bu ya, kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, mungkin yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin karena pertama ya Bu, saya mengajarnya mungkin terlalu monoton gitu Ibu, terlalu monoton seperti menggunakan ceramah-ceramah saja. Karena kan Bu, materi IPA itu kan banyak Bu, jadi kan otomatis saya ini mengejar ketertinggalan dari kelas-kelas lain karena kebetulan kelas yang ini yang saya maksud ini kelasnya agak sedikit tertinggal karena kan tuntutan kurikulum juga ya Ibu ya, materi harus terselesaikan seperti itu. Mungkin juga yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan nih kepada anak-anak saya untuk aktif dalam pembelajaran. Karena tadi kan karena saya hanya selalu bercerita, saya hanya menggunakan metode ceramah. Menurut saya demikian, Ibu. Iya, Bu. Mungkin itu masalahnya tidak hanya dimiliki oleh Bu Risa ya, sebagian besar guru ya, karena kita itu harus mengejar target rata-rata gitu ya Bu ya. Ya, jadi gimana nih Bu, kalau dari Ibu sendiri rencananya mau seperti apa? Apa yang Ibu lakukan kira-kira nantinya? Menurut saya sih Bu ya, saya kan ingin juga tuh yang namanya pembelajaran itu yang disukai anak-anak ya Bu ya, yang tidak monoton, yang asyik nih, yang tidak membosankan, terutama kan dalam materi-materi konsep seperti fisika Ibu, mengharuskan anak-anak itu ibaratnya fokus nih, jadi ibaratnya kayaknya lebih lebih rame deh kalau pembelajaran itu saya selingi dengan games-games gitu, tapi tetap arahnya ke pembelajaran Ibu. Seperti itu sih kira-kira Ibu menurut saya ke depannya. Bagus Bu solusinya. Games-games itu sangat diperlukan ya Bu, apalagi kalau anak SD ya Bu ya. Ibu ngajar di SD atau SMP Bu? Kebetulan kan Bu, saya di SMP Bu. Walaupun SMP kan, apalagi ketika saya itu mengajarnya di jam-jam terakhir itu ya Bu ya, itu biasanya kan menimbulkan kebosanan itu bagi anak-anak. Jadi kan kalau diselingi dengan game-game kan sepertinya akan lebih menarik Ibu ya seperti itu. Iya. Ini namanya ibu mengalami masalah, ibu juga yang menemukan solusi akhirnya ya. Kira-kira Ibu, komitmen Ibu ini apa nih Bu, biar rencana itu terlaksana Bu? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan ke depannya, ya tadi saya akan berusaha menemukan nih dari sumber-sumber yang terpercaya, menemukan media-media yang menarik untuk pembelajaran, terutama fisika tadi ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengeksplorasi materi untuk murid-murid saya supaya lebih beragam. Sepertinya pembelajaran saya kurang beragam ya Bu ya, karena tadi monoton, jadi saya mencari materi-materi dari misalkan dari YouTube, dari TikTok, atau dari Instagram, dan sebagainya supaya kira-kira dengan seperti itu, dengan media yang beragam, mungkin akan menimbulkan antusias ya bagi murid-murid saya ya Bu ya. Ya Bu, benar sekali Bu. Kita sebagai guru nih, alhamdulillah Ibu memikirkan sekali dengan kondisi peserta didik ya Bu. Artinya kita itu tidak hanya memikirkan dari segi hasil belajar saja, tetapi kita juga memikirkan bagaimana sih mereka itu supaya tertib di kelas ya Bu ya, tugas mengerjakan tepat waktu. Iya, betul sekali Ibu, saran Ibu sih. Kalau menurut saya sudah tepat sekali Ibu. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan rencana
Ibu, komitmen Ibu tuh bisa terlaksana dengan baik, Bu, ya. Oke, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Saya merasakan sedikit beban di pundak saya, merasa terangkat gitu Ibu. Jadi agak-agak Iya, lega Ibu, lega. Alhamdulillah lega ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi guru yang hebat ya Ibu ya, bisa jadi iya, guru yang lebih perhatian lagi kepada murid kita ya Ibu ya. iya. Iya Bu, mohon maaf ya saya ada Zoom lagi nih. Mungkin ada lagi yang Iya. mau Ibu sampaikan? Untuk hari ini sekian dulu Ibu. Kapan-kapan kalau saya perlu bantuan, saya hubungi Ibu lagi ya Ibu ya. Bisa, bisa, bisa. Iya. 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 Oke, terima Bagaimana kasih Ibu banyak Risa Ibu. dan Ibu Najwa? Hasil diskusinya apakah Alhamdulillah sudah Bu, luar biasa Ibu Risa. Ibu Alhamdulillah. Najwa? Apakah menurut Ibu Najwa diskusi ini sudah berjalan lancar? Ya, Alhamdulillah Bu, menurut saya ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Risa Aulia, kegiatan tersebut sudah lancar Bu. Alhamdulillah Ibu ya. Permasalahan sudah ditemukan solusinya Ibu ya. Iya, bahkan ditemukan oleh sendiri Ibu Risanya Bu solusinya. Iya betul karena memang coaching itu bukan kita menggurui ya Bu ya, tapi kita Iya. membantu atau mengarahkan apa permasalahan yang ada. Nah, dari diskusi yang tadi, menurut Ibu apa yang perlu Ibu tingkatkan atau yang Ibu perbaiki? Mungkin konsentrasi saya saja Bu untuk lebih fokus mendengarkan permasalahan Ibu Risa. Iya, Iya. betul Ibu. Menurut saya dari hasil coaching hari ini, diskusi ke hari ini, Ibu Najwa dan Ibu Risa sudah bagus sekali, sudah sesuai dengan alur-alur tirta yang ada, dan juga permasalahan juga sudah ada menemukan solusi. Ibu sudah menjadi guru yang hebat ya, Ibu ya. Terima kasih atas Amin. waktunya Ibu-ibu. Oke, untuk Ya. hari ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, stop. Cara menstopnya kayak Pak picik yang tengah tuh kah? Picik yang push lah. Yang no record Dan no record mana? Ada stop. di bawah. Ya, stop, stop.